Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi Bapak semuanya? Bapak harap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran online kita pada saat ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang negara-negara ASEAN. Dan pada kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, silakan saksikan video ini. Dan jangan sampai di skip, karena setiap perkataan atau setiap konten dalam video ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Oke, silakan menikmati dan menonton videonya. Oke Ananda, materi yang akan kita bahas kali ini adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materinya, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian pelajaran kelas 7 waktu dahulu, di mana waktu kelas 7 kita telah mempelajari tentang interaksi. Jika kalian masih ingat, interaksi itu adalah hubungan timbal balik antar kelompok maupun individu dengan kelompok lain atau individu lain. Nah, pada bahasan kita saat ini itu ada kaitannya. Kita akan membahas interaksi antar negara-negara ASEAN, berarti hubungan antar negara-negara ASEAN. Hubungan ini bisa dalam bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, pada materi kali ini ada 4 submateri yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu adalah pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, yang keempat adalah upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, keempat submateri itu akan kita kuasai pada materi yang akan kita bahas. Tapi pada video kali ini kita akan membahas submateri yang pertama saja terlebih dahulu, yaitu pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Oke. Kita bahas dulu yang pertama tentang pengertian kerjasama antar negara. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar istilah SEA Games? Ya, SEA Games itu adalah event olahraga tingkat Asia Tenggara. Kira-kira SEA Games ini ada manfaat nggak untuk negara? Khususnya negara kita. Tentu ada. Ketika SEA Games, banyak orang yang berkunjung ke negara kita, sehingga pariwisata kita jadi banyak dikunjungi juga, sehingga menjadi pemasukan bagi negara kita. Itu salah satu contoh manfaatnya. Nah, SEA Games ini merupakan wujud dari kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, bisakah kalian mengira apa pengertian dari kerjasama antar negara? Untuk mengetahui pengertiannya, silakan dilihat papan tulis di sebelah Bapak. Nah, jadi kerjasama antar negara itu adalah hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan bersama. Nah, itulah pengertian dari kerjasama antar negara. Oke, kita lanjut kepada faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara. Jadi kerjasama antar negara ini ada sesuatu yang mendorongnya, ada juga sesuatu yang menghambatnya. Yang pertama, mari kita lihat apa saja faktor yang mendorong negara-negara ASEAN untuk melakukan kerjasama. Yang pertama, silakan dilihat. Yang pertama adalah kesamaan sejarah dan nasib. Kita memiliki sejarah dan nasib yang sama dengan negara-negara ASEAN yang lain, yaitu sama-sama bekas jajahan negara lain. Jadi karena kesamaan nasib itu, terdoronglah negara-negara ASEAN ini untuk membentuk suatu organisasi dan bekerjasama dalam organisasi tersebut, yaitu organisasi ASEAN. Faktor pendorong yang kedua adalah persamaan wilayah atau letak geografisnya. Silakan dilihat. Jadi kita berada di wilayah yang berdekatan, yaitu wilayah Asia bagian Tenggara. Karena kita berdekatan, kita saling membutuhkan. Makanya negara-negara ini, termasuk Indonesia, saling bekerja sama dan terdorong untuk membuat sebuah organisasi untuk bekerja sama, yaitu organisasi ASEAN. Itu faktor pendorong yang kedua. Faktor pendorong yang ketiga adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang sama dan juga sumber daya alam yang berbeda juga mendorong
negara-negara untuk melakukan kerjasama antar negara. Kalau kita memiliki sumber daya alam yang sama, kita bisa saling bekerja sama untuk mengolah sumber daya alam tersebut dan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena kita saling bantu mengolah sumber daya alam tersebut. Dan kalau sumber daya alam kita berbeda dengan negara lain, kita bisa bekerja sama saling ekspor dan mengimpor sumber daya alam. Kalau kita tidak mempunyai contohnya kapas, maka kita bisa impor dari negara lain. Dan negara lain tersebut tidak mempunyai padi, kita bisa memberi negara lain tersebut padi. Makanya perbedaan sumber daya alam maupun persamaan sumber daya alam bisa mendorong terjadinya kerjasama antar negara. Lalu faktor pendorong yang keempat adalah persamaan kebudayaan. Bisa dilihat di sini. Nah, persamaan kebudayaan ini memudahkan kita untuk melakukan kerjasama sehingga menjadi faktor untuk mendorong terjadinya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Contohnya negara kita dan juga negara Malaysia juga ada di Thailand dan Filipina memiliki kebudayaan yang sama, yaitu sama-sama memiliki kebudayaan Melayu, sehingga untuk bekerja sama sangat mudah. Kira kita sudah terbiasa dengan kebudayaan dan juga norma-norma yang ada, sehingga mempermudah atau mendorong terjadinya kerjasama antar negara-negara di ASEAN. Oke, selanjutnya kalau ada faktor pendorong, pasti ada faktor penghambat. Faktor yang menghambat negara-negara ASEAN untuk melakukan kerjasama ada beberapa faktor. Salah satunya atau diantaranya adalah perbedaan ideologi. Jadi negara-negara ini di seluruh dunia ini memiliki ideologi yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan ada negara yang terbuka dan juga ada negara yang tertutup. Alhamdulillah di ASEAN semua negara adalah negara yang terbuka, sehingga terbuka dengan adanya kerjasama atau hubungan dengan negara-negara lain. Namun ada salah satu negara yang memiliki ideologi yang menyebabkan dia menjadi negara tertutup, tidak mau bekerjasama dengan negara-negara lain, sehingga hal itu dapat menghambat kerjasama antar negara-negara. Oke, faktor penghambat kerjasama antar negara yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan yang terjadi di suatu negara akan mengganggu stabilitas negara tersebut atau keseimbangan negara tersebut, sehingga itu dapat menghambat kerjasama negara itu dengan negara lain karena negaranya sedang tidak stabil karena konflik dan peperangan. Faktor penghambat kerjasama ASEAN yang ketiga adalah kebijakan protektif. Protektif itu artinya melindungi. Jadi suatu negara bisa melakukan kebijakan untuk melindungi kepentingan dalam negaranya. Contohnya Indonesia melakukan proteksi terhadap produk-produk pertanian untuk meningkatkan daya saing produk pertanian yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia menghambat atau menghentikan impor produk-produk pertanian dari negara lain, sehingga hal itu dapat menghambat kerjasama antar negara karena membatasi produk-produk yang diimpor ke negaranya. Lalu faktor penghambat kerjasama antar negara yang keempat adalah perbedaan kepentingan. Dalam melakukan kerjasama, negara-negara di ASEAN atau di seluruh dunia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Bisa jadi kepentingannya itu adalah untuk memang murni bekerja sama atau ada kepentingan lain di dalamnya yang menguntungkan sebelah pihak saja. Karena perbedaan kepentingan itu, maka ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelancaran atau kelangsungan kerjasama antar negara-negara. Oke Ananda, itulah penjelasan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat menyimak atau mengambil inti dari materi yang kita bahas tadi. Baik, terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Sekian yang dapat Bapak sampaikan pada video pembelajaran kita kali ini. Nantikan kembali video pembelajaran kita selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.